Awi al-Jali Asy-Syafi'i al-Qadiri. Asy-Syafi'i al-Qadiri. Lho nyuwun sewu Pak Maruf Amin wakil presiden ngundang kula 4 kali tak turuti pisan niku karena pakai acara Syekh Khalnya Kiai Nawawi. Di Malang enggak tak turuti, di Surabaya ndak. Sesuk Pak Maruf ngerti Gus Bah itu suka Syekh Nawawi, undang di Khalnya Syekh Nawawi, saya datang. Akhirnya kula teko. Aku teko deng. Pak Maruf, kula nekani Syekh Nawawi mboten Pak. Ya aku sudah tahu, saya sudah dapat laporan. Ya bagus lah. Lho teko dek. Pak Maruf ngakoni keramat dulu. Gara-gara beliau itu dengar-dengar dan yakin kalau Syekh Nawawi itu torekoe Qadiriyah. Do delalan itu beliau itu golek kitab itu gak ketemu delalah iki kok gak ana kitabnya. Masuk Gus kitabnya yang saya cari lama. Bukti kalau Syekh Nawawi itu Al-Qadiri Masrubat kan kitab Bahjatul Wasail. Tak kawan. Dan beliau itu saking adabnya itu gak dibukakan pas pampres, dibuka sendiri. Yang dari Gus Bak saya malah buka, ya buka. Aku kiai nularnya nyala kamu berafia loh, rafia. Wes sepuh mbek buka ya tak barnes. Ben khidmat ilmu cara itu. Saya tak ewangi suwi ra betul. Sekolah mantur ya nanti kalau sudah gak wakil presiden sering ngaji janji. Ya Pak siap Bang. Di kalau itu tetap ngaji, nah, di situ baca tafsir Munir ya tetap ngaji. Dia cerita wae yo. Syuria PWNU beserta para ketua PJNU Kabupaten Kota seprovinsi Banten, Al-Mukarram Gus Baha, Kiai Haji Bahauddin, itu yang disebut dengan Gus Baha. Saya terima kasih kepada Gus Baha, Kiai Bahauddin yang datang jauh dari Jawa Tengah. Nah, beliau ini sekarang di Balir yang sangat terkenal. Saya terima kasih kehadirannya pada siang hari ini dalam rangka haul. Dan Allah Subhanahu wa taala membalas apa yang keikhlasannya untuk datang ke Tanara ini. Ya, mudah-mudahan apa yang akan diceritakan dari haul ini, tausiahnya mari kita dengarkan dan kita resapkan, mudah-mudahan itu menjadi bekal hidup kita. Yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati Bapak Wakil Presiden Profesor Dr. Kiai Haji Maruf Amin dan istri, semua pejabat negara yang saya hormati. Di sini ada Ibu Menaker Dr. Fauziah, Kapolda yang saya hormati, Korem semua yang saya hormati, Ketua MUI Banten dan Ketua MUI Jawa Barat semua yang saya hormati. Ini tak tanya dulu sama Pak Dokter, ini gimana Wakil Presiden? Ini Bismillahirrahmanirrahim. Saya syukur sekali diberi kesempatan sowan sama Kiai Ma'ruf karena beliau juga mustasyar kami di PBNU, dulu mimpin sebagai Rois Am dan dekat sekali dengan guru saya Kiai Haji Maimun Zubair. Terakhir ke sana sama Kiai ya, Kiai Ma'ruf ya, sama-sama banyak kiai di acara Bahmun. Saya akan matur tidak banyak, tapi saya pastikan semua itu berdasar naskah yang ditulis Syekh Nawawi. Saya cerita yang serius itu 3, yang rileks 3. Di dulu itu lama itu ya rileks. Di antara tulisan Syekh Nawawi, saya ini termasuk pengagum Kiai Nawawi karena Kiai Maimun, putra Kiai Zubair itu saking senangnya Kiai Nawawi itu naskahnya itu banyak tentang Syekh Nawawi. Dan saya termasuk zuriyah kudus, saya masih keluarga dengan Raden Asnawi, masih keluarga karena sama-sama zuriyah dari Mbak Asnawi Sepuh. Itu yang akhirnya menikah Nyai Hamdana, yang dulu pernah dinikah Syekh Nawawi.
Terus Syekh Hamdan itu dulu dengan Syekh Nawawi punya putri namanya Zuhroh. Setelah dengan Raden Asnawi punya anak dinamai Zuhri. Punya zuriyah, ada yang namanya Kiai Minan, Kiai Niam, terus punya anak-anak. Di antaranya Kiai Hafid yang jadi menantu keluarga Sarang. Saya kalau boleh cerita, saya ini khatam tafsir Munir itu 3 kali. Dulu ngaji di Sarang 2 kali. Terus belajar sendiri. Terus mentakriri. Takriri itu beri catatan-catatan yang untuk meneguhkan satu rilis ya, atau satu tag, atau satu ibarat yang diinginkan Syekh Nawawi. Saya beri beberapa contoh. Dan ini dipraktekkan di Indonesia. Orang Indonesia itu mesti hafal Fatihah dan semuanya merasa pintar. Itu ya barokahnya Syekh Nawawi, karena kata Syekh Nawawi itu semua Quran dikumpulkan di Fatihah. Fatihah itu dikumpulkan di Bismillah. Bismillah itu dikumpulkan di Ba. Ba-nya saja masih dikorting di titiknya saja. Jadi kalau orang bisa titik itu sudah menguasai satu Quran. Karena pikirannya Syekh Nawawi itu semua Quran itu menerangkan tauhid, dan tauhid itu dimulai dari Ba. Itu bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Jadi karena saya, kata Allah, yang ada menjadi ada, yang enggak ada juga menjadi akan ada kalau Allah menghendaki wujud. Sehingga dulu Syekh Nawawi itu sudah sukses membuat pikiran kita itu rileks. Kalau enggak bisa Quran semuanya ya Fatihah. Kalau Fatihah enggak bisa ya baca bismillah. Setidaknya orang Islam itu enggak boleh tercerabut dari Quran. Sehingga saya kalau baca teks-teksnya Syekh Nawawi itu punya pengaruh besar di cara pandang kiai-kiai Indonesia. Di antara yang paling monumental, dan setelah ini saya akan tidak menambahi juga tidak mengurangi, adalah Syekh Nawawi cara menganalisis surat Ar-Rum. Di Indonesia itu menerima faham beragama, tapi tidak menerima faham ateis. Itu dulu zaman Rasulullah SAW sugeng, itu ada kekuatan besar yaitu Romawi dan Persia. Singkat cerita, Persia ini tanpa nabi, tanpa kitab suci, yang Romawi ini punya nabi dan punya kitab suci. Meskipun versi mereka. Ketika orang Persia mengalahkan Romawi, itu nabi terus dicibir, diolok-olok sama orang kafir Mekah. Muhammad, kawan kamu yang punya kekuatan langit, maksudnya punya kitab suci, ternyata kalah. Paling kamu juga kalah dengan kita yang tanpa pegangan langit. Nabi itu susahnya minta ampun. Karena Nabi tidak bisa membayangkan kalau kehidupan manusia itu tidak dipandu agama, tidak dipandu kitab suci. Meskipun zaman itu ya Romawi itu tidak Islam. Kemudian kata Nabi diberitahu Allah Ta'ala antara 3 sampai 9 tahun pasti Romawi akan mengalahkan Persia. Dan itu enggak dianggap kemenangan Romawi mengalahkan Persia, tapi menangnya ahli kitab, orang yang berpegangan kitab suci mengalahkan orang yang tidak berpegangan kitab suci. Dan saat itu Allah ngendikan wa yauma idzi yafrahul mu'minun, di hari kemenangan Romawi mengalahkan Persia atau kemenangan ahli kitab terhadap non ahli kitab, itu orang mukmin itu senang sekali. Sangat senang. Ini saya baca di tagnya Syekh Nawawi supaya di sini Anda tidak mendengarkan pendapat saya, memang benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan Syekh Nawawi. Saya baca tidak, ya niru-niru Kiai Ma'ruf. Tadi beliau masih ngendikan secara fasih, ngendikan usul fikih, kaidah fikih, karena ilmu beliau dengan kita ini bersanad yang sama. Dulu Mbah Mun ngaji Mbah Karim yang ngaji Mbah Hasyim. Jadi Hasyim ngaji Syekh Khalil. Kalau saya lewat sanad kudus ya diantaranya saya lewat Syekh Nawawi Al-Bantani. Nanti saya baca beberapa sanad Syekh Nawawi. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau ngendikan wa yauma idzi yafrahul mu'minuna bi nasrillah wa yauma idzi yaghlibur rumu ala farisa yafrahul mu'minuna bi taghlibillah man lahu kitabun ala man la kitabalah wa yafrahuna bi walabatihim al-musyrikin bi badrin. Jadi bangsa Indonesia itu terbiasa berkawan sama orang yang beragama, tapi tidak biasa berkawan dengan orang-orang yang tidak beragama. Itu karena Imam Nawawi mengatakan, Syekh Nawawi, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, pikiran besar Syekh Nawawi adalah
ketika orang Romawi mengalahkan Persia, itu cara berpikir Imam Nawawi itu mengalahkannya orang yang berkitab, mengalahkan yang tidak berkitab. Jadi ini bukan pendapat saya, juga bukan pendapat siapapun, tapi murni saya baca teks yang dari Syekh Nawawi. Sehingga kita secara psikologi, kita ini kan misalnya saya aja lah contohnya, misalnya saya miskin, ada petinju, orang miskin kulit hitam bersama orang kaya. Kalau yang menang yang miskin tuh ikut seneng, padahal ya tidak ikut menang. Karena kayak terwakili. Dulu kata Syekh Nawawi, itu juga pikirannya begitu. Ini saya baca ini kata Syekh Nawawi. Misalnya seperti itu zaman itu. Wa sababu nuzuli hadil ayat annahu kana baina Faris war Rum qitalun. Wa kana al musyrikun yawadduna antaghliba farisu ar-Ruma. Di anna Faris kana majusian ummiyin wal muslimuna yawadduna ghalabatar Rum ala Faris liqaunihim ahlal kitab. Jadi dulu itu kata Syekh Nawawi, pikirannya orang Islam boyo yang menang itu ahli kitab karena sama-sama punya agama, punya peradaban. Jangan sampai yang menang itu yang tidak punya kitab, tidak punya peradaban. Jadi itu saya yakin yang mengilhami Pak guru kita, para kiai kita bikin Pancasila diantaranya yang membentuk Pak Karno, karena Pak Karno ya dulu ngaji sama Hussein Praminoto, ngaji sama orang-orang pinter. Kita ini berketuhanan. Jadi itu ciri khas Syekh Nawawi diantaranya. Kemudian beliau menganalisis kemenangan. Kemenangan itu ketika orang Islam sudah kuat. Di halaman 424. Ini nanti kita bisa tinggal di sini sebagai hadiah sama Gus Syauqi sama keluarga besar Pondok Tanara. Nabi itu orang yang nggak suka duniawi, tapi kenapa sih Nabi harus menang? Nabi Sulaiman akhirnya menang, Nabi Dawud akhirnya menang, Nabi Ibrahim ya akhirnya menang, Nabi Musa akhirnya juga menang, dan Rasulullah SAW juga akhirnya mengalami kemenangan. Itu cara menganalisis Syekh Nawawi Al-Bantani. Kata beliau, iqamati alamatir riyasah, supaya kepemimpinan Islam itu kelihatan. Fala yabqa mayaqdiru alal ikrah alal kufri. Jadi kalau kita menang, baik secara politik maupun ekonomi atau kultur, setidaknya tidak ada lagi kekuatan manapun yang memaksa kita untuk menjadi kafir atau menjadi salah. Kita tahu misalnya di beberapa negara di Eropa, barokahnya orang Islam kaya ya, pemain bola dulu tuh kalau puasa susahnya bukan main. Gara-gara klubnya dibeli umat Islam itu malah cari tukang adzan di stadion itu, karena yang punya sudah orang Islam. Itu contoh kekuatan ekonomi. Dulu kita mungkin mengalami pengajian itu kayak apa susahnya. Sekarang ketika banyak orang-orang yang dari dunia kiai cakep, sekarang ya nyaman. Jadi di antara alamatnya tamkinu hadaddin adalah wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi tadallahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Ciri utamanya adalah tamkin fil ard. Merasa beragama itu nyaman, tidak ada yang enggak. Di zaman itu Syekh Nawawi sudah menganalisis kenapa sih Nabi harus menang. Kata beliau supaya la yabqa mayaqdiru alal ikrah alal kufri. Ini tafsir di ayat wa yahdiyaka siratan mustaqima ketika Syekh Nawawi menerangkan kenapa Nabi harus menang di halaman 424 surat Al-Fatah. Jadi itu sisi-sisi betapa Syekh Nawawi itu luar biasa. Terus menyangkut kiblat. Dulu ramai sekali di Indonesia kalau kiblat harus presisi betul, harus ditertibkan betul. Tapi ternyata masjidnya para wali dan para orang-orang soleh itu ya kayaknya asal madep mulon itu ada yang komentar itu kenanya Afrika atau Mesir entahlah. Tapi Imam Syekh Nawawi zaman itu ngendikan setelah beliau cerita presisi, beliau ahli falak. Saya tahu banyak keahlian beliau falak karena saya punya kitab gurunya Syekh Nawawi. Namanya Syarus Salikin, itu karangan guru beliau Syekh Abdus Somad. Itu kata beliau selain menukil pentingnya presisi kiblat, tapi beliau tetap menukil itu ngutip. Warwiya an Ibni Abbasin annahu qala al-baitu qiblatun li ahlil masjid wal masjid qiblatun li ahlil haram wal haram qiblatun li ahlil masyriq wal maghrib. Wa hadza qaulu Malik. Jadi karena orang Jawa itu rata-rata kiai itu mesti baca tafsir Munir sehingga ya dianggap enteng saja. Ya sudah lah, pokoknya kira-kira madhep mulon itu. Karena kalau masjid dipresisikan detail, nanti pertanyaannya juga yang sudah mati-mati harus dipresisikan. Karena wajib madhep kiblat itu tidak hanya sholat, tapi juga orang yang sudah
meninggal itu bisa ribet itu. Ya kalau yang mbahnya wali jenazahnya masih utuh, kalau yang enggak wali kan sekliwat itu karena sudah enggak ada bentuknya. Makanya dulu ada bionanya kiai mau dipindah itu utuhnya enggak boleh. Jangan, kalau mbah saya wali saya keren, jasadnya utuh. Kalau mbah saya enggak wali. Jadi ya, tapi apapun itu saya cerita betapa efek dari pikiran besar Syekh Nawawi itu mempengaruhi kita sehingga dulu masjid-masjid, musola-musola itu ya tetap hati-hati lah, tapi ya tetap saja agak longgarnya karena beliau tetap mengutip wal haram qiblatun lil adil masyriq wal maghrib. Jadi tidak hanya Mekah dengan makna Ka'bah atau dengan makna Masjid Haram, tapi semua tanah. Dan itu bisa 25 atau 20 kilo persegi. Kemudian ini biar benar-benar halnya Syekh Nawawi. Jadi saya tidak cerita pikiran saya, tapi murni cerita Syekh Nawawi, murni cerita Syekh Nawawi. Saya punya naskah banyak karena memang saya nekuni betul. Saya khatam, kalau nggak 3 kali saya khatam tafsir Munir. Ketika beliau menafsirkan fa inna hizballahi humul ghalibun. Ini favorit saya di Syekh Nawawi. Pasukan Allah itu pasti menang, ya. Pasukan Allah itu pasti menang. Tapi beliau dengan unik menjelaskan ya ini supaya benar-benar Syekh Nawawi ya, tidak menambahkan, tidak mengurangi. Di halaman 278. Jadi ngaji pakai kitab itu untungnya 2. 1 mengutip, 2 terus gak usah mikir gitu. Jadi baru saya mikir nanti salah di depan Pak Wapres, di depan orang-orang pinter malah sakit atau goblok gitu. Jadi kalau nukil kan aman. Paling salahnya salah baca. Kayaknya enggak lah, saya pernah ngaji 3 kali. Kayaknya enggak. Tapi kalau misalnya salah ya tak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna hizballahi humul ghalibun. Syekh Nawawi wa may yattakhidum saterusé terus hum al-ghalibuna ala a'daihim bil hujjah fa innaha mustamirratun abadan amma bisolah wa daulah faqad dibulabun. Ini termasuk yang unik dari Syekh Nawawi. Kata beliau, Islam itu akan selalu menang secara argumentatif. Bahwa ada sekolah perbandingan agama, bahwa ada kajian agama. Asal yang dikaji Islam ya, bukan orangnya. Kalau orangnya ya macam-macam. Itu pasti argumentasinya itu meyakinkan karena hujjah bahwa Allah itu satu, bahwa kita harus berakhlak, kita harus meninggalkan narkoba, harus meninggalkan perzinahan. Itu argumentasinya mantap, secara uluhiyah mantap, secara sosial juga mantap. Tapi kalau secara kekuatan politik mungkin akan selalu ada, meskipun inginnya kita tidak ada, orang-orang Islam yang minoritas di negaranya atau dengan tanda kutip tertindas di negaranya. Zaman itu Syekh Nawawi sudah ngendikan yang pasti menang itu bil hujjah fa innaha mustamirratun abadan. Ini di halaman 278. Amma bisolah wa daulah fatadizatun. Kalau kekuatan struktural negara atau politik atau ekonomi, ya namanya hukum sosial ya kadang kalah. Dan itu dibuktikan secara lahir. Dulu Rasulullah itu pernah kalah di perang Uhud secara lahir. Ya karena itu fisik. Tapi kalau argumentasi logika Islam itu tetap kul falillahil hujjatul baligh. Logika Islam adalah logika yang kelima. Saya kalau didatangi beberapa dosen dari Jogja, saya sering cerita. Logika Islam yang paling kelima itu diantaranya saya sering memberi contoh. Ini misalnya saya megang kertas, ini besi. Pasti orang itu bilang besi sama kertas itu kuat besi. Tapi Anda salah. Secara materi memang besi lebih kuat ketimbang kertas. Tapi masalahnya yang mengendalikan saya ingin menghancurkan besi sementara ingin menyimpan kertas. Artinya Islam itu mengajarkan kita itu kabeh biadillah. Apa artinya besi kalau di bawah rencana dihancurkan? Apa lemahnya kertas ketika rencananya diabadikan? Ini pentingnya Islam. Artinya apa? Ketika Islam bilang al-amru biadillah, itu tidak bisa ditawar. Meskipun apapun kekuatannya tetap menang Allah. Seperti tadi, saya megang besi sama megang kertas. Orang tak tanya pasti bilang kuat besi. Tapi kata saya, ada keliru. Karena saya punya rencana menghancurkan besi, mengabadikan kertas. Artinya Islam itu mengajari tadi seperti yang dikatakan Kiai Ma'ruf la haula wala quwata illa billah. Apapun ilmu kita harus digarisbawahi secara materi kuat besi, secara materi kertas lebih rentan. Tapi harus ditambahin, tapi hakikatnya terserah yang mengendalikan. Dan di sini Islam mensifati Allah biyadihi malakutu kulli syai'. Ya terserah Allah.
Jadi teori la haula wala quwata illa billah itu tidak perlu diperbandingkan atau diperbenturkan dengan teori usaha. Kalau ada penyakit ya kita usaha. Ada di kitab Ihya, di kitab Dawa itu diterangkan Nabi Musa itu pernah sakit karena beliau merasa dekat sama Allah itu gak berobat, tambah sakit, tambah dikasih nasihat. Para dokter tetap gak mau berobat. Akhirnya Allah sendiri yang ngasih tahu, udah kamu berobat saja. Bukankah terserah jenengan Gusti? Terus kata Allah, apa kamu mau bilang saya bikin sesuatu itu udah ada gunanya? Masa Allah bikin jahe ditanya, apa betul Gusti ini menghalalkan badan? Saya tidak tahu. Saya bikin juga agak jelas. Kan nggak mungkin seperti itu. Tetap kata Allah, fa'ena atau hikmati. Lalu hikmah saya bikin sesuatu dengan fungsi tertentu, lalu gunanya apa? Kalau semuanya tidak ada gunanya. Semenjak itu Nabi Musa percaya atau mau ikhtiar dengan obat. Tapi obat saja tidak cukup. Tetap al-amru biyadillah. Saya sering kalau ngaji bilang kita takut COVID, ternyata nyuwun sewu mati kita kecelakaan. Kita takut penyakit tertentu membunuh, ternyata mati kita kesetrum listrik. Tetap kita butuh tawakal. Meskipun bersamaan dengan itu tetap ada usaha melawan COVID, ingin menghilangkan penyakit-penyakit itu. Tapi tetap al-amru biyadillah. Sehingga ada keserasian syariat dan keserasian hakikat. Tapi saya pastikan Syekh Nawawi ini memang luar biasa. Jadi beliau menghentikan banyak hal yang menurut saya itu luar biasa. Jadi saya mengkaji tafsir Munir itu di antara khas-khas beliau adalah beliau bisa cerita tentang tentang kekuatan-kekuatan Allah Ta'ala dengan cara yang rileks. Kemudian kenapa kiai-kiai Indonesia itu ngadepi orang fasik itu tenang? Tidak langsung antipati seakan-akan fasik selamanya. Yang soleh juga tidak jumawa seakan-akan soleh sampai mati. Karena kata Syekh Nawawi itu ketika menafsirkan wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatub. Namanya hukum sosial sudah saja yang sekarang fasik suatu saat soleh, yang sedang soleh suatu saat fasik. Karena Allah itu bisa saja merubah. Orang munafik yang kayak apa biadabnya, kayak apa salahnya, itu Allah ketika cerita tentang dirinya wa yu'adzibal munafiqina insya'a. Allah ya bisa saja menyiksa orang munafik insya'a. Tapi tetap ada kemungkinan awyatuba atau Allah memberi tobat. Nah barokahnya itu kadang-kadang kita sebagai GNU itu dikritik gak jelas. Ya kita memang gak mungkin jelas. Memang potensinya ya yang sedang soleh ya bisa salah, yang sedang fasik ya bisa benar kan. Karena al-amru biyadillah. Itu ciri khas Nawawi. Jadi beliau dan itu membentuk kita semua. Di halaman 251 juz 2 beliau ngendikan haitsu razaqahum al-iman, sehingga ya mereka bisa saja suatu saat dikasih iman. Jadi itu contoh-contoh. Kemudian di halaman 288 ketika ini biar benar-benar kholnya Syekh Nawawi memang saya persiapkan khusus karena saya memang gak perlu nyari. Karena saya punya takriran lengkap tentang tafsir Munir. Jadi saya hanya butuh kutip, butuh memindah saja. Karena naskah itu sudah ada di rumah, terus ini tak pindah di sini. Dan rencana kitab ini tak tinggal di sini memang untuk hadiah kepada Gus Syauqi. Ketika Syekh Nawawi cerita tentang wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Jadi suatu saat di komunitas yang kamu adepin itu kamu akan menemukan orang yang alyan. Alyan itu lebih rileks, lebih ya cara bahasa sekarang mungkin lebih simpati. Jadi orang Indonesia itu lebih simpati pada agama tertentu daripada yang lain. Misalnya kata Syekh Nawawi ngendikan waqad qala ba'duhum madzhabul yahud annahu yajibu alim isalu syarri ila man khalafahum fiddin. Terus ketika beliau cerita yang satunya wa aman nasara falaysa madzhabum dzalik balil idza haramun fi dinihim fa hadza wajhu tafawut. Jadi akhirnya orang Indonesia itu terbiasa dengan seperti ini karena dulu Syekh Nawawi sudah bilang. Jadi betapa Rasulullah itu lebih ingin yang menang itu yang masih punya agama. Jangan sampai yang nggak punya agama itu menang. Bisa dibayangkan kan kita tahu misalnya di ilmu medis kalau cloning itu dibolehkan itu kayak apa manusia jadi uji coba. Jadi gara-gara kita masih beragama apapun hebatnya teknologi cloning itu tidak serta-merta diadopsi atau diterapkan.
Jadi itu sumbangan-sumbangan Syekh Nawawi pada kita dan yang membentuk kita. Terus ini yang terakhir di kitab Nashihul Ibad. Jadi ini supaya benar-benar kholnya Syekh Nawawi di kitab saya halaman 112. Ini sekaligus penutup. Saya tidak akan matur banyak-banyak supaya nanti dikaji sendiri kitab-kitabnya Syekh Nawawi. Suatu saat orang yang tukang fitnah ya, atau yang suka, mungkin kalau sekarang suka gosip atau apalah, atau yang suka bikin berita yang enggak benar. Itu Syekh Nawawi menambahkan, ini kitab Nashihul Ibad itu karangannya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu gurunya Syekh Zakaria Al-Ansori. Jadi Syekh Zakaria Al-Ansori itu orang yang begitu alim alama sampai digelari Syekhul Islam. Itu beliau pinter itu karena bingung. Pernah ditanya, ya Syekh, kenapa Anda sepinter itu? Syekh Zakaria Al-Ansori itu punya guru namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau punya murid namanya Ibnu Hajar Al-Hitami. Jadi kalau mau setoran itu ya sinau karena gurunya alim. Dulu kalau setoran sama guru itu muridnya yang baca, korok itu alas Syekh. Jadi dulu saya baca tafsir Munir itu nyemak sampai khatam, terus saya baca ya sampai khatam. Makanya saya ini alhamdulillah tahu banyak tentang tafsir Munir. Karena saya pernah ngaji istimewa khatam, terus saya yang baca juga khatam, terus saya belajar juga khatam. Jadi semoga ini bentuk penghormatan saya pada Syekh Nawawi, itu sudah puluhan tahun yang lalu. Dan alhamdulillah sekarang punya kesempatan bisa hormat soalnya Syekh Nawawi. Beliau ketika terus yang tanya ini dijawab sama Syekh Zakaria Al-Ansori. Dukik itu bena hajaro ini. Saya ini diseleb 2 batu, digebek kalau orang Jawa bilang. Karena kalau mau ngaji ya takut, mau ngajar juga takut karena muridnya pinter. Kalau dia bacanya salah itu ketahuan. Jadi guru kalau ingin pinter cari murid yang pinter, pasti mutolaah dulu. Karena sampai kalau baca rofa nasabnya salah, pasti terus muridnya boyong. Goblok tenan guru gitu. Karena jadi punya murid pinter, makanya kalau ada mahasiswa pinter, mesti dosennya tambah pinter. Karena dia kalau bacanya banyak, muridnya akan mikir. Itu disebut dukik tuh bena hajaro ini. Kata Syekh Nawawi menambahkan yang dikatakan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Nashihul Ibad. Beliau meriwayatkan satu hadis. Yu'adzabul lisanu bi'adzabin na yu'adzabu bihi syai'un minal jawareh. Nanti lisan atau mulut itu disiksa Allah dengan siksaan paling pedih di atas organ tubuh yang lain. Terus lisan komplain sama Allah, 5 tu'adzibu, kenapa engkau menyiksa seperti ini ya Allah? Terus dijawab, kharajat minka kalimatun balaghat masyariqal ardi wa magharibaha. Fasufika bihad damul haram wa ukhida bihal malul haram wa tuhika bihal farjul haram. Jadi lisan itu kalau kadung ngomong, itu orang yang harusnya disukai gara-gara dia provokatif atau menceritakan kebencian, orang benci semua. Yang orang harusnya dibenci karena perilakunya tidak menguntungkan bangsa dan negara atau tidak menguntungkan umat Islam, gara-gara dipoles sehingga dicintai. Jadi lisan itu bisa merubah segalanya. Jadi sekali dia punya kesalahan, kata Syekh Nawawi, sesuai riwayat yang beliau riwayatkan, dan beliau ngendikan turuwiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ngendikan bahwa ini diriwayatkan dari Nabi, kharajat minki kalimatun balaghat atau kharajat minka kalimatun balaghat masyariqal ardi wa magharibaha. Fasufikat biha damul haram wa ukhidha biha al-malul haram. Jadi ini sumbangan-sumbangan Syekh Nawawi yang kemudian membentuk kita. Jadi saya ulang lagi, mungkin para pengkaji naskahnya Syekh Nawawi tolong dibaca surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum itu dulu Nabi itu masih belum kuat, masih di Mekah, dihimpit kekuatan besar, yaitu kekuatan Romawi dan Persia. Dan yang Romawi ahli kitab, yang Persia non ahli kitab. Dan orang musyrik itu non ahli kitab, jadi tidak berkitab. Ternyata Nabi ketika orang Faris menang, Nabi dicibir sama orang-orang musyrik bahwa nasib Anda yang katanya punya kekuatan langit pasti nasibnya sama dengan Romawi. Tapi ternyata Allah akhirnya memenangkan Romawi, dan ketika Romawi yang menang ini oleh Syekh Nawawi ditafsirkan kemenangan yang punya kitab. Bukan ditafsirkan kemenangan apa? Romawi, tapi kemenangan yang berpegangan kitab itu lebih menyenangkan bagi umat Islam, karena bagaimanapun yang punya kitab ini jauh lebih berperadaban, lebih beretika. Saya kira demikian karena mungkin waktu ya, dan tadi seperti yang dikatakan Kiai Haji Ma'ruf, mohon maaf sebanyak-banyaknya karena nggak bisa hormat Syekh Nawawi secara besar-besaran sesuai hak beliau sebagai orang yang sangat-sangat terhormat karena ngangkat nama besar
Indonesia di kancah internasional. Terakhir saya tutup kata Mbah Maimun itu, ketika Andalusia kalah, padahal dulu melahirkan pengarang-pengarang kitab besar kayak Imam Qurtubi, Ibnu Malik, itu kata Mbah Mun, jidai ganti Indonesia katanya, kata Allah itu enggak ridho kalau orang Islam di belahan sana kalah kecuali ada penggantinya, katanya penggantinya itu Indonesia, kata beliau. Buktinya kita tidak berbahasa ibu Arab, tapi banyak melahirkan pengarang-pengarang kitab dengan al-fasohah fi nihayatil ulya. Karangannya Syekh Nawawi, Syekh Mahfud At-Turmusi itu punya tingkat fasohah yang setingkat bahasa aslinya. Makanya ada Syekh Khotib Minangkabau itu namanya Muhammad. Dia orang Indonesia, orang Minangkabau. Tapi ketika dipek mantu orang Arab dicipir. Kamu kok punya menantu orang Ajam? Orang Ajam itu dianggap gak bisa ngomong. Beliau secara spontan gak dikasih tahu, disuruh khutbah. Ternyata beliau takallama bilisanin fasih wa bikalamin fasih wa bikalamin balik. Akhirnya orang-orang Mekah itu kagum semua, makanya terus dapat gelar Muhammad Khotib. Jadi dia Khotib itu gelar karena ini ajamiyun min ahli Jawa atau min ahli Indonesia yang bisa menghentikan bahasa Arab secara apa? Fasih. Jadi semenjak itu terus ada gerbong besar setelah Syekh Nawawi itu banyak lah, ada Mbah Soleh Darat, ada Syekh Ona Khalil, terus Top Kosania ada Syekh Mahfud, macam-macam, terus Top Kosalisa ada Mbah Hashim, ada Mbah Wahab, ada Raden Asnawi dan seterusnya dan terusnya. Semoga kula jenengan termasuk orang-orang yang mencintai beliau, karena sanad saya tadi saya matur sama Kiai Haji Ma'ruf, memang sanad Qadiri itu dulu dari sini, dari kakeknya Mbah Ma'ruf, dari Pak Karim. Saya juga tahu itu karena sering dikasih tahu para mursyid thariqah, dan itu tadi kita sempat baca di Bahjatul Wasail, memang beliau itu Al-Qadiri, jadi apa Asy-Syafi'i madhaban wal Qadiri apa thariqatan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.